Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Ricky Ronaldo Tagaol dengan NIM 2010714. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika modul 1, yaitu tentang gerak. Adapun bagian-bagian yang akan saya presentasikan yaitu tujuan praktikum, dasar teori, metode penelitian, hasil data, dan kesimpulan. Tujuan praktikum yang pertama, diharapkan dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Dasar teori, gerak peluru atau disebut juga sebagai gerak parabolik merupakan gerak yang terdiri dari gabungan GLB pada arah sumbu horizontal dan GLBB pada arah sumbu vertikal. Jadi untuk setiap benda yang diberi kecepatan awal sehingga menempuh lintasan gerak yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang bekerja terhadapnya dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara. Benda tersebut disebut mengalami gerak peluru. Misalnya saja, seperti bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang, bola yang dilontarkan atau dipukul, misil yang ditembakkan oleh meriam, dan roket yang sudah kehabisan bahan bakarnya. Lalu metode praktikum. Metode praktikum ini akan saya jelaskan nanti di software PET simulation yang akan kita langsung praktekkan. Ada 3 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah yang ketiga. Hasil data. Di sini saya sudah membuat 3 tabel hasil data di mana masing-masingnya memiliki perbedaan. Tabel data yang pertama, kecepatan awalnya sama tapi sudut tembakannya berbeda. Tabel yang kedua, kecepatan awalnya berbeda tetapi sudut tembakannya sama. Yang ketiga, jenis bendanya berbeda tetapi kecepatan awal dan sudutnya berbeda. Di sini kita akan mencari nanti waktu titik puncaknya, jarak maksimumnya, dan ketinggian maksimum. Kita langsung saja ke softwarenya. Di sini kita pilih menu lab. Sekarang kita sudah masuk ke dalam software PET simulation yang akan langsung mempraktekkan dari hasil data yang sudah saya buat. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian atau menu-menu yang tersedia dalam software PET simulation. Yang pertama ada meriam. Di sini digunakan untuk melontarkan benda-benda seperti cannonball atau yang lain-lainnya dengan membentuk sudut-sudut tertentu yang akan kita tentukan. Contohnya seperti ini. Di sini ada untuk mengatur kecepatan awalnya, misalnya 10 meter per second. Di bagian sini ada alat untuk mengukur jarak titik puncak tertinggi, jarak terjauhnya, dan jarak waktunya, waktu yang ditempuh selama materi benda yang dilontarkan dari dalam meriam tersebut. Di sini ada meteran yang digunakan untuk mengukur panjang dari jarak untuk mengukur jarak terjauh batu atau material yang dilontarkan dari dalam meriam tersebut. Di sini ada jenis-jenis material yang bisa dilontarkan seperti cannonball, tank shell, golf ball,
baseball, dan lain-lain. Di sini untuk menentukan beratnya, diameternya, dan gravitinya. Langsung saja kita ke modul yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu modul 1. Yang pertama tabel 1 yaitu kecepatan awalnya sama semuanya 10 meter per second, tetapi sudut tembakannya berbeda. Kita contohkan saja dua, misalnya sudut 30 dan 45. Sudut 30, kecepatan awalnya 10 meter per second. 10 meter per second. Lalu kita lontarkan. Di sini kita bisa menghitungnya dengan alat ukur yang sudah disediakan untuk menentukan titik tertingginya, jarak terjauhnya, dan waktu yang ditempuh. Di sini untuk mencari nilai titik tertinggi yaitu jarak waktu yang ditempuhnya 0,51 second, jaraknya 4,41 meter, tingginya 1,27. Lalu kita ubah ke sudut 45 derajat dengan kecepatannya tetap yaitu 10 meter per second. Kita perhatikan baik-baik. Lalu kita ukur. Untuk titik puncak tertingginya menempuh waktu 0,72 second, jaraknya 5,1 meter, dan ketinggiannya 2,55 meter. Jarak maksimumnya kita bisa ukur pakai ini, 10,19 meter. Jadi setiap sudut yang dibentuk dalam terjadinya gerakan parabolik menentukan jarak tertinggi dan jarak terjauh maksimumnya serta waktu yang ditempuhnya. Lalu kita ke tabel 2. Di sini kecepatan awalnya berbeda tetapi sudutnya sama. Lalu kita akan mencari waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimumnya. Kita hapus terlebih dahulu. Kecepatan awalnya kita kerjakan dua saja sebagai contoh, 5 dan 10. Kecepatan awal 5 second, 5 meter per second. Sudutnya 45 derajat. Kita bisa ukur di sini titik puncak tertingginya memakan waktu 0,36 second, jarak terjauhnya 2,55 meter, tinggi maksimumnya 0,64 meter. 0,64 meter. Yang kedua, dengan kecepatan awal 10 second. Kita ubah kecepatan awalnya dengan sudut yang tetap yaitu 45 derajat, sama dengan yang sebelumnya. Di sini kita akan mengukur titik terjauhnya 10,19 meter, titik tertingginya memakan waktu 0,72 second, dan ketinggiannya 2,55 meter. Waktu titik puncaknya 0,72 second, jarak maksimumnya 10,19 meter, ketinggian maksimumnya 2,55 meter. Nah, meskipun kecepatan awal
berbeda, meskipun sudutnya sama, tetapi kecepatan awalnya berbeda, sangat menentukan titik puncak tertinggi, jarak maksimumnya, dan waktu yang ditempuhnya. Lalu kita ke tabel 3. Di tabel 3 ini, jenis bendanya berbeda, tetapi jarak maksimum serta sudutnya sama. Di sini saya akan mempraktekkan lima-limanya jenis benda yang akan saya lontarkan. Kita hapus terlebih dahulu. Kita buat sudut 45 derajat dan kecepatan awal 10 meter per second dengan material cannonball. Bentuk gerak parabolik yang memiliki titik puncak tertingginya 2,55 meter, tinggi waktu yang ditempuh 0,72 second untuk mencapai titik puncak, serta jarak terjauhnya 10,19 meter. Lalu kita ke golf ball. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti materialnya ke golf ball. Lalu kita ukur. Titik puncak tertingginya 2,55 meter. Waktu yang ditempuh untuk mencapai titik puncak 0,72 second. Jarak terjauhnya 10,19 meter. Lalu kita ganti ke material lain yaitu bola baseball. Dengan kecepatan awal yang sama 10 meter per second dan sudut 45 derajat. Kita ukur kembali. Titik puncaknya 2,55 meter. Jarak tempuh waktu yang ditempuh untuk mencapai titik puncak 0,72 second dan jarak terjauhnya 10,19 meter. Kita ke material yang keempat, football. Kita ukur ketinggian maksimumnya 2,55 meter, jarak yang ditempuh untuk mencapai titik ketinggian maksimum 0,72 second, jarak terjauh yang ditempuh 10,19 meter. Di sini sudah 4 material yang sudah kita simulasikan. Hasilnya masih juga sama. Dan yang terakhir coba kita lakukan yaitu material jenis benda tank cell. Dengan kecepatan awal yang sama 10 meter per second dan ketinggian dan sudut yang sama yaitu 45 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai 2,55 meter. Jarak yang dicapai untuk mencapai titik maksimum, tinggi maksimum yaitu 0,72 second. Titik terjauh 10,19 meter. Ternyata hasil yang didapatkan dari jenis-jenis benda yang berbeda tetapi kecepatan dan sudutnya sama. Waktu titik puncak, jarak maksimum, ketinggian maksimumnya sama. Meskipun jenis bendanya berbeda dan masanya berbeda juga. Untuk perhitungan manualnya, rumusnya sama. Untuk mencari waktu titik puncaknya yaitu dengan rumus V0 sin per G. Untuk mencari jarak maksimumnya V0 pangkat 2 sin 2 per G.
Dan untuk mencari ketinggian maksimumnya, yaitu Hmax sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 per 2G. Untuk rumusnya sama semua dari tabel 1 hingga tabel 3-nya. Dari simulasi yang sudah kita lakukan tadi di software PET Simulation, saya mendapatkan menarik tiga kesimpulan. Yang pertama, perubahan jenis benda dan massa tidak mempengaruhi waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum jika memiliki sudut dan kecepatan tetap. Yang kedua, besar kecepatan awal akan mempengaruhi waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimumnya akan semakin bertambah besar. Dan yang ketiga, saat besar sudut sama tetapi kecepatan awalnya beda sangat berpengaruh menambah waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimumnya. Untuk contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari bisa seperti saat kita melempar bola basket ke dalam ring basket, itu akan membentuk gerakan parabola. Atau saat kita menendang bola ke arah gawang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.